kecelakaan. Kamu bersedia nggak masuk penjara supaya 7 orang ini keluar? Sangat bersedia Pak. Yang penting intinya 7 terpidana itu saya mau keluar Pak, bebas. Pemirsa, sepekan ini kasus kematian Vina banyak kejutan dan cerita baru. Kemunculan Dede, saksi kunci kasus Vina yang mengaku peran Ibtu Rudiana dalam kesaksiannya. Serta Saka Tatal terpidana bebas kasus Vina yang telah menjalani sidang perdana peninjauan kembali dengan membawa 10 novum atau bukti baru. Apakah PK Saka Tatal serta kesaksian terbaru Dede akan membawa angin segar untuk 7 terpidana? Bersama saya Anisha Dasuki, inilah interupsi PK Saka, saksi bebas, kunci bebas 7 terpidana. Baik, sudah hadir 4 narasumber di tengah-tengah panggung interupsi. Di sebelah kanan saya ada Suhendra Asido Huta Barat, pengacara Dede. Selamat malam, Bang Asido. Kemudian ada Edwin Partogi Pasaribu, pengacara Saka Tatal. Selamat malam, Bang Edwin. Selamat malam, Mbak Anissa. Di sebelah kiri saya ada Frederick Yunadi, praktisi hukum sama Cirebon, Jawa Barat. Kita sambil bercakap-cakap ya Pak, sambil duduk di sini bisa ya Pak ya? Ya. Oke. Bicara soal sakit hati, bicara kami lihat juga raut kesedihan dari Pak Rudiana. 8 tahun berlalu, masih tetap ingat Eki Pak? Karena Eki anak kami tentunya sampai kapan saya tidak akan pernah melupakannya. Kedekatannya, kemudian anak manjanya, solehnya, itu nggak boleh saya lupakan. Apa yang Bapak nggak mungkin lupakan dari sosok Eki? Dia anak yang berani. Anak yang berani dan sangat memahami orang tua. Pak Rudiana, kalau Bapak sebegitu cintanya kepada Eki dan sampai kemudian Bapak menyebutkan masih memendam kepedihan selama 8 tahun lamanya. Publik bertanya-tanya, ada 3 nama yang disebutkan, belum diketemukan dan lain sebagainya. Apakah kemudian ini mengganggu Bapak? Kalau iya ini mengganggu Bapak, Bapak apakah mengikuti proses-prosesnya Pak? Baik, kaitan dengan 3 nama tentunya itu saya serahkan kepada para penyidik. Saya percaya penyidik, silakan mereka yang menegakkan hukum. Gitu ya Pak. Bapak merindukan keadilan untuk anak Bapak? Saya rindu keadilan. Saya berjuang untuk mencari keadilan. Saya sudah melihat potongan video yang sebelumnya ketika Bapak muncul ke publik pertama kali, yang Bapak menyebutkan bahwa jangan menambah kegusaran hati, jangan menambah kesedihan dan lain sebagainya, karena prinsipnya masih ada upaya untuk mencari orang yang bertanggung jawab di balik kematian Vina dan Eki, anak Bapak. Apa yang Bapak maksud tentang itu? Artinya selama ini para penyidik terus berupaya, terus berusaha tentunya untuk menuntaskan apa yang selama ini menjadi bahan omongan. Dan setelah itu kami begitu kesulitan untuk berkomunikasi dengan Pak Rudiana. Yang kami tangkap Pak Rudiana minta waktu tenang dulu. Dan sekali lagi saya sebagai seorang jurnalis yang selalu menghargai privasi dan hak narasumber, saya melakukan itu dan membiarkan Bapak tenang dulu. Sekalipun jalinan komunikasi terus kami lakukan Pak. Sampai pada akhirnya Bapak bicara sekarang Pak. Nah, setelah kemudian kasusnya semakin lama, melebar kemana-mana dan lain sebagainya. Kenapa begitu sulit Pak untuk pada akhirnya menemui Pak Rudiana? Baik, tentunya yang pertama saya mohon maaf kepada seluruh warga negara Indonesia karena selama ini saya tidak pernah muncul di media. Tentunya karena apa? Saya seorang anggota polisi aktif, yang mana saya taat pada aturan-aturan serta kode etik. Sekalipun sesungguhnya Bapak tidak menutup diri. Saya tidak menutup diri karena segala macam bentuk kegiatan sebagai Kapolsek tentunya sebagai pelayan masyarakat saya tetap lakukan. Tugas Bapak tetap Bapak lakukan ya, Pak ya. Kami mohon maaf sebelumnya Pak, karena
upaya saya untuk mencari Pak Rudiana kan Bapak tentu juga perhatikan, Pak. Ya. Saya datang ke Polsek Kapetakan, dan Pak disebutkan Bapak ada giat di Polres dan sebagainya. Terus juga ada upaya yang terus kami lakukan dan lain sebagainya. Ini bukan berarti untuk menutupi sesuatu, Pak. Dalam ini saya sama sekali tidak ada tutup-tutupi, namun tadi saya sampaikan tadi, saya sebagai anggota polisi yang aktif tentunya harus tetap saya mentaati aturan-aturan yang ada. Ya. Pak Rudiana, kalau sekarang kan kasusnya sudah melebar dan lain sebagainya, Bapak tentu juga ikuti ya Pak ya, banyak hal dan sebagainya. Saya sudah nyekar nih Pak ke makamnya Vina, dan ini saya nyekar ke makamnya Eki bersama Pak Rudiana. Saya nyekar bersama abahnya Vina, malah makin kesini Pak disebutkan bahwa yang terjadi ini bukanlah pembunuhan. Bapak pasti mendengar itu juga. Bahkan upaya perjuangan keadilan untuk adanya dugaan salah tangkap para terpidana dan sebagainya terus dilakukan oleh penasihat hukum, bahkan elemen masyarakat yang melakukan dukungan dan support ke sana. Bapak mau bicara apa soal ini? Kaitan dengan perkara mungkin akan diserahkan Bang Peter sebagai pengira. Pemirsa, meskipun hari ini membahas soal PK Sakatatal dan kemungkinan bebasnya 7 terpidana lain, tapi karena tadi rekan kami Abraham Silaban berhasil mewawancara Ibtu Rudiana yang telah dicari-cari selama beberapa bulan terakhir, saya ke Bu Elsa. Banyak tuduhan ke klien Anda, Bu Elsa, penyiksaan, kemudian pengarahan saksi. Bahkan saksi Dede mengaku diarahkan oleh Ibtu Rudiana. Bagaimana Anda dan juga klien Anda menanggapinya? Tentunya dibantah secara tegas ya, tidak ada itu. Dan klien saya itu adalah hanya sebagai pelapor dan sebagai anggota polisi aktif, memang mengetahui melakukan suatu pengamanan kepada 8 orang setelah mendapat informasi dari Aib dan Dede yang kemudian diserahkan kepada Kasat Serse di Polres Cirebon. Dan dari hal itu waktu sebagai pelapor dia juga disampaikan oleh penyidik ya bagaimana peristiwanya sehingga dia menjadi pelapor, dan itu hanya 3 hari di Polres Cirebon ya kan, buat laporan tanggal 31 Agustus dan tanggal 3 September itu sudah ditarik. Bu Elsa, Aib dan Dede yang lapor atau Ibtu Rudiana yang mencari saksi? Apanya? Aib dan Dede yang melapor langsung ke Ibtu Rudiana atau Ibtu Rudiana yang mencari saksi mata? Bukan, pada waktu itu tanggal 31 itu setelah melihat katanya kecelakaan dan sudah dikubur ya, dan melihat bahwa melihat barang buktinya motornya bagus, utuh, cuma berat sedikit aja, helmnya masih utuh, tidak ada kerusakan dan handphone juga utuh, sehingga sebagai seorang penyidik saya jadi berpikir ini kok kayak begini, sedangkan dia melihat jenazah anaknya tuh hancur. Kemudian terakhir pengakuan dari Dede, menanggapinya seperti apa Bu Elsa? Iya, waktu itu bertemu sama mereka berdua. Coba pernah lihat nggak orang kecelakaan di sini? Ini motornya, ininya disampaikan. Dia bilang nggak melihat kecelakaan, tapi dia melihat pada malam minggu itu tanggal 27 Agustus ada 2 motor yang dikejar-kejar oleh 4 motor anaknya. Tapi dia tidak kenal yang dikejar, tapi dia tahu orang-orang yang mengejarnya, dan karena biasa duduk-duduk di situ minum-minum di warungnya Ibu Nining. Nah disitulah justru dapat masih ingat orangnya, oh saya masih ingat, sehingga nanti kalau mereka datang beritahu kami. Dan itu jam 2 siang, jam 4 sore sudah ditelepon, sehingga mereka mengamankan 8 orang itu ke Polres Cirebon. Tanggapannya soal tadi Dede gimana? Pengakuan Dede bahwa katanya diarahkan oleh Ibtu Rudiana. Ya itu tidak benar. Nanti kita buktikan saja itu. Baik, Bang Asido silakan. Ya, baik, terima kasih. Ya kita menghargai ya kalau memang seperti itu yang disampaikan oleh klien dari Bu Elsa. Tapi kita juga
tentunya ada pernyataan dari Dede sendiri. Jadi kami hanya menyampaikan saja apa yang sudah disampaikan oleh saudara Dede. Jadi memang karena Dede ini kaitannya sebagai saksi kunci ya, yang sangat penting sekali dalam perkara ini, bersama dengan AEP, dan saat itu ya dia diajak oleh AEP untuk ke Polresta Cirebon. Dan kemudian Dede ini tidak memahami tadinya untuk apa. Ya, kemudian mereka berangkat, sampailah mereka di Polresta, barulah di situ disampaikan, ini kita mau ngapain ini. Ternyata disampaikan bahwa akan menjadi saksi atas meninggalnya Eki dan Vina. Menuruti arahan dari Ibtu Rudiana dan AEP itu apa? Apakah ada ancaman atau ada iming-iming? Jadi tidak ya, itu kan memang dia sampaikan. Tapi kita bicara sekarang juga ada psikis ya. Kita lihat bahwa Dede ini kalau kita bilang ini orang kecil lah ya, secara strata ekonomi juga di bawah. Dia cuma kuli bangunan gitu, lulusan mungkin SMP. Lantas dia berada di area kantor kepolisian gitu, terus bertemu dengan polisi, kemudian bertemu dengan Pak Rudiana. Jadi secara psikis dia tertekan, dia ada ketakutan. Itulah yang dia sampaikan ya kepada kami, sehingga dia mau saja dan bersedia. Baik, saya ke Bang Edwin. Bang Edwin, kalau misalnya 7 terpidana lain mengaku juga kalau sempat dipaksa untuk mengaku, bahkan disiksa, sama seperti Saka Tatal juga. Ya, saya rasa mungkin namanya jadi. Ya. Dan satu kami di Saka Tatal ya. Tentu apa yang disampaikan Saka Tatal sudah sangat jelas diketahui oleh rakyat Indonesia. Di forum ini di Rakyat Bersuara di iNews pertama kali. Betul. Ya. Kemudian muncul di berbagai pemberitaan dan juga podcast. Saya rasa yang disampaikan Saka Tatal, kemudian Liga Akbar dan Dede, itu kan memperjelas bahwa rekayasa kasus terjadi. Gitu. Memang terjadi. Memang terjadi rekayasa kasus itu. Jadi kalau seandainya suatu peristiwa kecelakaan berubah menjadi peristiwa pidana, itu bukan suatu hal yang apa namanya luar biasa, tidak. Bisa saja kecelakaan itu memang direkayasa, sebenarnya tidak pidana, ya direkayasa supaya nampak kecelakaan. Tetapi yang terjadi di sini sebenarnya sama sekali tidak ada peristiwa itu. Tidak ada rekayasa kecelakaan juga, sama sekali tidak ada. Ya saya nggak tahu soal rekayasa kecelakaan ya, tetapi setidaknya peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan yang dituduhkan itu sejauh ini nggak ada buktinya. Jadi nggak ada bukti. Berarti murni kecelakaan, Bang Edwin. Kalau kita bilang film Pina itu bisa fiksi, tapi nggak boleh pada perkara pidana. Pada perkara pidana nggak boleh fiksi. Pak Rudiana kehilangan Eki, anak kesayangannya, ya sudah 8 tahun. Tapi bagaimana dengan mereka yang 8 tahun kehilangan kebebasannya? Kalau ini rekayasa kasus, kalau ini peradilan sesat. Baik, jadi Anda memang bersikukuh bahwa ini murni kecelakaan dan pembunuhan dan pemerkosaan adalah sebuah rekayasa. Fiktif, nggak ada. Fiktif tidak ada? Tidak ada. Kalau ada yang punya bukti tunjukkan, bukti mana? Baik, silakan Bu Elsa. Ya, jelas ini adalah kasus pembunuhan, ya, di mana perlu kita tahu memang ada sudah tim eksistensi dari Mabes Polri, Irwasum, Propam turun ke Polda Jabar. Di tahun 2016 ya, itu? sudah mulai melakukan atau baru sekarang? Pemeriksaan dan kemudian memang ada suatu kesalahan informasi karena pembunuh ini telah melakukan suatu rekayasa seolah-olah pihaknya yang meninggal ini adalah dibuat seperti kecelakaan, helmnya dipakai dan segala rupa ya. Nah tapi helmnya nggak pecah gitu loh. Terus kemudian handphone, motornya, nah itu yang menjadi penelitian pada waktu dibilang kecelakaan langsung dimandikan dan dikubur ya. Nah tentunya setelah dari pengolahan itu di Polda Jabar ini pembunuhan kan 9 hari kemudian kan dibongkar kembali. Ya. Nah hal-hal yang misalnya tubuh itu dari visumnya itu kan sudah membengkak 9 hari. Terus dia tuh
misalnya ada sperma pun, spermanya pun sudah membusuk dan segarupa. Jadi karena itu tidak bisa dinyatakan demikian. Tetapi kita kan bisa lihat bahwa dari podcast ya, pertanyaan interview dari Pak Deddy Mulyadi kepada pemandi mayat terhadap almarhumah Vina, ditanya apakah ini pembunuhan atau kecelakaan, jawabnya ini pembunuhan. Baik, ini ada dua versi yang masing-masing punya bukti dan saksi kuatnya masing-masing. Saya akan bertanya nanti ke Pak Frederick, sebenarnya ini fiksi atau benar ada pembunuhan dan pemerkosaan, atau ternyata setelah 8 tahun baru diketahui ini adalah kecelakaan murni. Usai jeda, tetap diinterupsi.